Namaku Beta. Pengalaman seram ini memang bukan yang pertama kali untukku. Tapi aku tidak terlalu memperdulikannya. Bukannya aku seorang yang pemberani, tapi aku percaya jika kita takut, makhluk-makhluk dari alam lain pun akan semakin berani menggangguku. Itulah sebabnya aku selalu menganggap semuanya ini tidak terlalu serius. Kisah ini aku alami di kampusku dulu. Aku ingat hari itu adalah hari Kamis. Jadwalku hari ini lumayan padat. 4 mata kuliah harus aku jalani mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dan lagi, hari ini adalah jadwal latihan UKM kampusku. Aku sangat letih sekali hari ini. Ingin rasanya aku merebahkan badanku di tempat tidur. Tapi aku masih anak baru di UKM ini. Tidak enak jika aku bolos latihan. Sekitar pukul 9 malam, latihan pun selesai. Aku mendapat jatah piket di minggu pertama ini. Seharusnya sih ada 2 orang lagi yang membantuku untuk membereskan ruangan ini. Tapi salah satu temanku tidak datang latihan karena sakit. Dan yang satu lagi memang sudah tidak terlalu aktif karena sibuk menyelesaikan skripsinya. Alhasil, aku merapikan ruangan yang tidak terlalu besar itu sendirian. Aku mulai merapikan ruangan. Aku hendak mengambil sapu yang ada di dekat pintu. Kulihat ruangan kelas yang sejajar dengan ruang UKM-ku, lampunya menyala. Aku agak heran memang. Karena biasanya jam segini semua lampu kelas sudah dimatikan dan pintunya pun dikunci. Aku tidak terlalu memikirkannya dan kembali ke dalam ruangan untuk menyelesaikan tugasku. Setelah selesai, aku membereskan tasku, memastikan tidak ada barang yang tertinggal dan mematikan lampu. Ketika memakai sepatu, aku sedikit kaget karena melihat lampu ruangan sebelah yang tadi menyala sudah mati. Aku segera beranjak dari kursi dan berjalan menuju gerbang depan. Jika masih siang, aku selalu lewat pintu samping. Karena itu lebih dekat daripada harus memutar melalui lobi utama. Tapi jika sudah malam begini, pintu gerbang samping sudah dikunci. Jadinya aku harus memutar menuju gerbang utama. Suasananya hening dan remang-remang. Bahkan di beberapa sudut benar-benar gelap karena lampunya yang memang tidak dinyalakan. Aku terus berjalan menuruni anak tangga sambil sesekali melihat handphoneku. Aku harus menuruni tangga 4 kali. Dan setiap melewati satu lantai, hanya ada lorong-lorong kelas yang gelap. Sesampainya di lantai 3,
Dan ketika aku hendak menuruni anak tangga lagi, terdengar suara bantingan pintu yang sangat keras dari salah satu kelas di lantai 3. Kali ini aku sangat penasaran dan mencari sumber suara itu. Aku sedikit khawatir jika ada mahasiswa yang sedang mendapat masalah atau hal lain yang tidak diinginkan. Aku melangkah menuju lorong itu. Tapi semua pintu terkunci. Tidak ada satupun yang terbuka. Siapa ya? Teriakku berharap mendapatkan jawaban. Aku terus melangkah. Aku mendapat bayangan seorang wanita sedang terduduk di lantai dengan kepala yang tertunduk. Rambutnya sebahu, tapi aku ragu. Hingga akhirnya aku putuskan untuk mendekatinya. Dan kamu gak apa-apa, ucapku kepada wanita itu. Jam segini kok masih di kampus? Gerbang depan udah mau ditutup loh, ucapku lagi. Tapi wanita itu hanya diam, masih menundukkan kepalanya. Aku sedikit bingung antara meninggalkan wanita itu sendirian atau terus membujuknya untuk turun bersama ke bawah. Kak, ayo, udah nggak ada siapa-siapa lagi loh di sini. Aku terus membujuk wanita itu. Lalu terdengar suara dari mulutnya. Aku di sini aja. Terdengar sangat pelan dan sedikit merintih. Kemudian wanita itu mengangkat kepalanya dan wajah wanita itu sangat pucat, seperti kedinginan. Putih, sangat putih. Kamu gak apa-apa? Kamu sakit ya? Aku coba memegang dahinya, tapi terasa sangat dingin. Yuk, aku anterin ke bawah, kataku sambil mencoba membopongnya. Namun perempuan itu terasa sangat berat sekali. Bahkan untuk membuatnya berdiri pun aku tak sanggup. Badannya sangat berat. Sampai tiba-tiba perempuan itu membalas merangkulku. Dia memelukku dan dia menangis. Aku coba menenangkannya. Hei, udah, jangan nangis. Kamu kenapa? Tanyaku. Perempuan itu masih menangis terseduh-seduh dengan lirih. Dan dia berkata, Aku mati di sini. Astaga! Apa yang dia katakan membuatku terdiam. Kali ini dia memelukku sangat erat. Aku mulai merasa sesak. Kini tercium bau busuk menyeruak di sekitarku. Aku coba melepaskan diri sampai
Sampai akhirnya aku bisa melepaskan diri dan kulihat. Astaga! Perempuan itu kini terlihat sangat berbeda. Wajahnya kini tidak karuan. Aku terus mundur ke belakang dengan posisi tubuhku yang masih di lantai. Wanita itu masih terus menatapku. Perempuan itu kini dia mulai berdiri, berjalan gontai perlahan mendekatiku, dan dia berlari mengejarku. Aku lari sekencang-kencangnya menuruni anak tangga untuk segera mencapai gerbang utama dan langsung memutuskan untuk pulang. Setelah kejadian itu, jika harus pulang malam dari kampus, aku tidak mau jika harus sendirian. Sampai saat ini, aku masih belum menceritakan pengalamanku ini pada siapapun. Dan beberapa hari setelah kejadian itu, aku mendapatkan berita dari kakak angkatku bahwa beberapa tahun silam memang pernah ada mahasiswa perempuan yang bunuh diri di kampusku. Penyebabnya pun tidak ada yang mengetahui dengan pasti.